Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas C. Di video kali ini kami akan membahas mengenai observasi aspek perkembangan sosial pada lansia. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Siti Aisyah Rahmat dan Fajria Marti. Saya sendiri Agnia Raisani, Yulia Martia, Septia Ainur Rido, dan Anis Abdullah Asyokani. Selanjutnya, adapun profil dari responden kami yaitu merupakan seorang nenek yang bernama Halifa yang saat ini berusia 84 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Adapun waktu observasi yang kami lakukan yaitu pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 21 Mei 2024, dan metode observasinya yaitu dengan wawancara secara langsung dan juga wawancara melalui platform Google Meet. Secara garis besar, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, berdasarkan teori Erik Erikson pada tahap ego integrity versus despair yang mengacu 9 wilayah integritas untuk mencapai sebuah integritas, ditemukan bahwa responden sudah mampu beradaptasi dengan keberhasilan dan mampu menerima kegagalan yang dialaminya. Responden juga merasa lebih dekat dengan Tuhan karena banyak menghabiskan waktu untuk beribadah dan merasa gelisah jika tidak beribadah. Responden juga mampu menerima masa lalu sebagai sesuatu yang berarti dan tidak merasa menyesal dengan apa yang telah dialami. Sedangkan pada penerimaan perbedaan, kami merasa sedikit terkendala untuk melihat atau menggali pada wilayah ini karena pada kenyataannya saat ini responden sudah lebih sedikit atau sudah lebih terbatas dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun di sisi lain, kami juga mendapat informasi dari keluarga responden bahwa berdasarkan pengamatan yang dilakukan, responden itu masih sulit menerima perbedaan ketika terjadi perbedaan pendapat. Kemudian responden juga merasa telah memberikan partisipasi atau menyebarkan nilai-nilai positif kepada orang lain. Responden juga saat ini tidak merasa takut dengan kematian karena dirinya sudah merasa lebih siap dan juga lebih fokus untuk mempersiapkan bekal akhiratnya. Responden juga tidak lagi merasa takut akan kehilangan banyak hal dalam hidupnya dan merasa bebas dari perasaan tersebut. Dan karena waktu yang dimiliki di dunia lebih sedikit sehingga dia banyak menghabiskan waktu yang berkualitas dengan keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara, responden juga menyatakan bahwa integrasi emosional yang dimiliki atau kemampuan untuk meregulasi emosi yang dimiliki itu sudah lebih stabil karena mampu menempatkan emosi sesuai dengan tempatnya. Responden juga menyatakan bahwa dirinya sudah puas dengan kehidupannya saat ini dan juga senang dengan pertumbuhan atau perkembangan anak-anak dan cucunya yang menurutnya sudah berhasil. Sehingga berdasarkan teori dapat dilihat bahwa responden sudah cukup memiliki integriti atau integritas yang cukup tinggi dan responden tidak memiliki rasa putus asa atau despair terhadap kehidupan yang dijalaninya hingga saat ini. Nah, baik, berikutnya akan dibahas mengenai aspek relasi sosial. Yang pertama adalah relasi dengan pasangan. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diperoleh sebuah informasi bahwa saat ini responden ini sudah tidak memiliki pasangan karena pasangannya sudah meninggal dunia sejak responden berusia 48 tahun. Nah, setelah berbicara dengan pasangannya ini, responden merasa bahwa dia tidak menerima adanya perubahan dalam pandangan sosial orang-orang terhadap dirinya. Namun perubahan yang paling besar yang ia rasakan adalah pada aspek finansialnya, di mana responden merasa
dewasa setelah berpisah dan kehilangan pasangannya ini, aspek finansialnya itu menjadi mengalami penurunan yang signifikan, dan hal ini itu disebabkan karena hilangnya pemberi nafkah utama, yaitu pasangannya. Nah, setelah kematian pasangannya, sumber nafkah utama responden beralih ke anak-anak dan tunjangan pensiun pasangannya. Nah, hal ini itu selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh Santrok bahwa individu lansia, khususnya lansia perempuan yang telah berpisah dengan pasangannya itu mengalami beberapa perubahan, dan perubahan yang paling sering terjadi itu adalah pada aspek finansialnya. Karena adanya perubahan sumber daya finansial yang sebelumnya dari suaminya, dari pasangannya ini harus tergantikan dengan sumber daya lain. Nah, dalam kasus responden kali ini, sumber daya finansialnya yang sebelumnya berasal dari suaminya kini tergantikan dengan berasal dari anak-anaknya dan tunjangan pensiun dari pasangan. Kemudian berikutnya adalah mengenai relasi dengan anak-anak yang telah dewasa. Nah, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan sebuah informasi bahwa responden ini memiliki 9 orang anak, dengan anak yang tertua itu sudah berusia 64 tahun, sedangkan anak yang termuda berusia 42 tahun. Nah, menurut pandangan responden, hubungan yang terjalin antara dia dengan anak-anaknya ini cenderung baik, dan dia merasa senang dan puas akan hal itu. Untuk saat ini sendiri, responden tinggal di rumah yang sama dengan 2 orang anaknya, dengan 1 orang menantu dan 3 orang cucu. Nah, sedangkan 7 orang anaknya yang lain sudah hidup terpisah dengan keluarga masing-masing. 2 diantaranya itu masih tinggal di kota yang sama dengan responden, sedangkan 5 anak yang lain itu sudah tinggal di luar kota. Nah, berdasarkan hasil wawancara juga, responden ini mengaku kalau komunikasi yang terjalin dengan seluruh anak-anaknya itu sangat baik, entah itu bagi yang berada di kota yang sama ataupun yang berada di luar kota. Nah, untuk anak yang berada di kota yang sama tapi tidak tinggal serumah dengan responden, itu masih sangat sering menjenguk atau mendatangi rumah responden paling tidak seminggu sekali. Sedangkan untuk anak-anak yang tinggal di luar kota, komunikasi yang terjalin itu melalui via telepon dengan frekuensi paling tidak 2 minggu sekali. Nah, dalam berinteraksi dengan anak-anaknya ini, responden sendiri merasa kalau topik pembicaraan yang paling sering muncul itu adalah tentang menanyakan kabar dan saling menceritakan bagaimana kehidupan keseharian yang dialami. Nah, responden juga menyatakan kalau hubungan komunikasi dengan anak-anaknya itu sangat baik, dan dia merasa sangat puas dan senang akan hal ini. Nah, perasaan puas dan senang yang dirasakan oleh responden ini menimbulkan adanya kesejahteraan pada aspek psikologis responden. Nah, dan hal ini itu juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Berg, bahwa dalam ikatan antara orang tua lansia dan anak yang sudah dewasa, kualitas interaksi itu dianggap memiliki peran yang sangat-sangat penting. Nah, kemudian hubungan yang baik antara orang tua, lansia, dan anak yang sudah dewasa ini memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan psikologis lansia. Nah, berikutnya seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa dalam percakapan yang terjalin oleh responden dengan anak-anaknya dalam berkomunikasi itu paling banyak itu menanyakan kabar dan saling menceritakan kejadian yang dialami. Nah, dalam proses ini responden itu merasa dirinya itu sudah banyak memberikan nasihat-nasihat dan dukungan kepada anaknya, apalagi kalau anaknya bercerita mengalami masalah-masalah yang dialami. Nah, dan hal ini itu juga berlaku dengan sebaliknya. Jadi ketika responden juga menceritakan masalah-masalahnya, dia merasa sangat nyaman karena dia juga mendapatkan dukungan emosional dari anak-anaknya. Hal ini membuat responden merasa sangat senang dan sangat nyaman untuk berbagi cerita dengan anak-anaknya. Nah, interaksi yang terjalin ini juga dijelaskan oleh Berg yang menyatakan kalau pola pemberian bantuan pada orang tua lansia dan anak yang telah dewasa itu kebanyakan memang berbentuk dukungan emosional. Nah, hubungan yang baik, adanya saling timbal balik dalam memberikan dukungan emosional ini juga mampu meningkatkan kepuasan hidup lansia, karena hal ini meningkatkan perasaan berharga pada diri lansia dan juga perasaan keterikatan dengan keluarganya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada relasi dengan cucu atau peran sebagai kakek nenek, di mana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa saat ini responden telah memiliki 18 orang cucu, di mana cucu yang paling tua yaitu berusia 40 tahun dan cucu yang termuda yaitu berusia 3 tahun. Responden juga mengatakan bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik dan sangat dekat dengan para cucunya. Responden mengaku bahwa dirinya memiliki sifat yang sangat lemah lembut dalam pengasuhannya terhadap cucunya. Selain itu, dalam perannya sebagai seorang nenek,
responden merasa sering dan sangat senang memberikan pembelajaran ataupun wejangan kepada para cucunya. Adapun analisis berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yaitu responden mengatakan bahwa dirinya memiliki hubungan yang dekat dan mengaku memiliki sifat yang sangat lemah lembut terhadap pengasuhan kepada cucunya, di mana hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Santrok 2012 bahwa pengasuhan pada nenek lebih dominan dalam mengasihi dan mengajarkan rasa peduli kepada seorang cucu dibandingkan pengasuhan pada kakek yang mana lebih pada pengajaran antusiasme pada bagi seorang cucunya. Selain itu juga bahwa dalam perannya sebagai seorang nenek, responden mengaku sangat senang dan sering memberikan pembelajaran ataupun wejangan kepada para cucunya, di mana hal ini juga sejalan dengan teori yang ada bahwa peran kakek dan nenek dalam pengasuhan cucu merupakan figur yang tepat untuk memberikan patokan pada nilai-nilai keluarga yang semestinya, dan hal tersebut akan memberikan kebermaknaan hidup yang baik bagi masa tua yang dilewati oleh individu. Selanjutnya yang keempat yaitu ada relasi persahabatan, di mana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa saat ini responden memiliki seorang sahabat yang mana sudah berteman lama dengan responden, yaitu sudah lebih dari 50 tahun. Dan juga sahabat responden merupakan tetangganya sendiri. Selain itu, dalam pertemanannya, responden mengaku menjadikan pertemanannya sebagai tempat untuk saling bertukar cerita, di mana ketika responden memiliki masalah, maka dirinya akan berbagi dengan sahabatnya tersebut dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Kemudian adapun analisis dari hasil wawancara yang telah dilakukan, di mana responden mengaku memiliki sahabat yang telah berteman lama dengannya, yaitu sudah lebih dari 50 tahun dan di mana sahabatnya ini merupakan tetangganya sendiri. Jadi hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Santrok 2012 bahwa individu pada usia lansia itu cenderung tidak lagi mencari sahabat yang baru, melainkan mereka memilih untuk melanjutkan persahabatan dengan teman yang lama atau teman mereka dari usia dewasa awal ataupun dewasa madya. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui juga bahwa dalam pertemanannya ini responden menjadikan pertemanannya sebagai tempat untuk saling bertukar cerita, di mana ketika responden memiliki masalah, ia senang berbagi dengan sahabatnya tersebut dan saling memberikan dukungan satu sama lain, di mana hal ini juga sejalan dengan teori yang ada bahwa persahabatan pada usia lansia ini dinilai mampu memberikan dukungan sosial, emosi, serta perhatian kepada individu yang merasa telah kehilangan. Baik, selanjutnya kita melangkah ke bagian menghadapi masa pensiun. Jadi berdasarkan hasil wawancara, responden mengatakan bahwa pada masa ini responden sudah tidak lagi bergabung di kegiatan sosial karena responden merasa sudah tidak kuat lagi secara fisik. Hal ini pun sejalan dengan yang dikemukakan Berg bahwa pada masa pensiun, dewasa lansia itu lebih banyak memiliki waktu luang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial ataupun kegiatan sukarela. Namun seiring berjalannya waktu, mereka jadi cenderung mempersempit kegiatan tersebut dan lebih menekankan pada satu atau dua peran yang paling bermakna. Dalam hal ini, responden lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan anak dan cucunya dan tidak bergabung dalam kegiatan sosial karena responden juga merasa bahwa responden tidak lagi kuat secara fisik. Nah, selanjutnya mengenai dukungan sosial, di sini saya menganalisis 3 aspek, yaitu yang pertama adalah mengenai kemandirian. Nah, hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Berg tahun 2012 bahwa individu di dewasa akhir ini masih mempertahankan kemandirian atau otonomi mereka dan menolak untuk diberikan bantuan oleh orang-orang terdekatnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kami bahwa responden masih memiliki aktivitas
melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti makan, minum, menyapu halaman, dan mandi dengan sendiri karena responden merasa mampu untuk melakukannya. Berbeda dengan beberapa aktivitas yang sudah ia anggap tidak mampu dan sehingga dia meminta bantuan dari orang sekitarnya seperti memasak. Nah, mengenai yang kedua adalah dukungan sosial ini dapat meningkatkan kondisi kesehatan mental dan fisik mereka. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Santrok tahun 2012 bahwa individu dewasa akhir ini membutuhkan dukungan sosial yang dapat meningkatkan kondisi kesehatan fisik dan mental mereka. Nah, berdasarkan hasil wawancara, ketika responden sakit, terdapat dukungan-dukungan dari anak-anaknya yang baik tinggal serumah dengan ia maupun yang tinggal di luar kota. Mereka akan datang mengunjungi responden dan memberikan bantuan berupa merawat responden. Nah, responden juga biasanya menelpon anak dan cucunya yang tinggal di luar kota untuk meminta dukungan mental. Kemudian aspek yang ketiga mengenai kualitas sebuah relasi lebih penting daripada kuantitas relasinya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pearl tahun 2012 bahwa hubungan sosial untuk individu lansia ini tidak mementingkan kuantitas dari sebuah relasi, melainkan kualitas dari hubungan yang tinggi dapat berupa pelibatan ungkapan kebaikan, dorongan, penghargaan, serta kedekatan emosional yang dapat memberikan dampak paling besar terhadap kesehatan mental individu lansia. Nah, hal-hal ini tuh ditunjukkan oleh responden ketika wawancara. Responden mengakui bahwa dia merasa sudah cukup dengan relasi sosialnya saat ini dan sudah tidak ingin membangun relasi baru karena dia merasa sudah tua. Nah, ketika membayangkan kesehariannya tanpa anak, menantu, cucu, dan sahabat di sekelilingnya, responden merasa akan sedih dan kesepian sehingga dia suka mencari-cari cucunya ketika tidak berada di dekatnya. Nah, bentuk kedekatan emosional lainnya yang dirasakan oleh responden dengan anak dan sahabatnya adalah responden itu merasa sangat nyaman dan sering menjadikan mereka sebagai tempat untuk menceritakan masalahnya. Lanjut ke poin peran sosial. Berdasarkan hasil wawancara kami, responden memiliki beban moral untuk berkontribusi dengan kegiatan sosial walaupun sudah tidak aktif dalam komunitas sosial, namun berupaya memberikan nilai-nilai positif meskipun terbatas pada lingkungan keluarga dan tetap berinteraksi dengan tetangga meskipun dengan kondisi fisik yang terbatas. Responden juga memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap perkembangan generasi berikutnya dan merasa bahwasanya kegagalan perkembangan generasi berikutnya merupakan bagian dari kegagalannya, sehingga responden mencari informasi perkembangan zaman dari cucunya. Beranjak ke poin selanjutnya, yaitu poin analisis hasil wawancara. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah kami lakukan, kami menyatakan bahwa responden sudah membatasi aktivitas sosialnya dengan masyarakat luar maupun dengan orang-orang baru dan hanya lebih berfokus pada keluarga. Hal ini sesuai dengan teori disengagement bahwa orang lanjut usia di semua masyarakat mengalami proses penyesuaian yang melibatkan meninggalkan peran publik dan profesional sebelumnya dan mempersempit cakrawala sosial mereka ke lingkaran keluarga dan teman yang lebih kecil. Responden juga merasa bertanggung jawab untuk terus memberikan nilai-nilai positif meskipun lebih dominan pada lingkungan keluarga dikarenakan kondisi fisiknya yang sudah terbatas. Selanjutnya kita melangkah ke bagian integrasi sosial. Berdasarkan hasil wawancara, responden mengatakan bahwa dia tidak lagi merasa kesepian karena merasa bahwa menghabiskan waktu dengan anak dan cucunya sudah cukup membuatnya merasa senang. Hal ini pun dijelaskan oleh Santrok bahwa individu lansia cenderung tidak merasa lagi kesepian daripada masa dewasa awal seperti yang dibayangkan. Hal tersebut dapat terjadi karena individu lansia cenderung lebih selektif dalam jaringan sosialnya dan penerimaan terhadap kesepian dalam hidup mereka. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, responden juga mengatakan bahwa dukungan dari keluarga sangat besar karena responden merasa bahwa apabila bukan keluarga yang mendukungnya dalam menjalani hidup, maka siapa lagi yang dapat responden harapkan. Hal ini juga lah yang membuat responden tidak merasa kesepian. Hal ini pun kembali sejalan dengan yang dikemukakan Santrok pada 2017 bahwa dalam konteks teori selektivitas sosioekonomi di mana banyak individu lansia yang memilih untuk menjalin kontak sosial secara terbatas dan memiliki kontak emosional yang positif dengan sahabat serta keluarga.
Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton